Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Samdi Karisma dari kelas KIE. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah studi fikih pada materi madzhab-madzhab fikih. Sebelum saya menjelaskan materi madzhab-madzhab fikih, saya akan menunjukkan catatan-catatan saya. Itu tadi adalah catatan saya selama semester 1 mata kuliah studi fikih. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang madzhab-madzhab fikih. Di dalam materi tersebut ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama adalah pengertian madzhab. Secara etimologi, madzhab berasal dari sigot masdar mim atau kata sifat yang diambil dari kata madhi dhahabah yang artinya pergi. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat yang mendefinisikan madzhab. Pendapat yang pertama, madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat yang kedua, madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang menggunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup pembahasan madzhab. Yang pertama yaitu hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang dipermasalahkan atau diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar hukum oleh mereka dalam menetapkan hukum. Yang kedua ada dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, atau dalil-dalil yang diakui syara. Selanjutnya ada hukum-hukum yang berlaku di negara atau muqarrin hidup, baik hukum nasional atau positif maupun hukum internasional. Poin selanjutnya kita membahas tentang sejarah madzhab. Dalam al-fiqhul islami, sejarah tersiarnya sebuah madzhab di dunia Islam biasanya sedikit banyak berkaitan dengan sejarah syiar dakwah Islam di suatu negeri, yang mana dakwah itu disyiarkan oleh para mubalighin atau juru dakwah mubaligh yang sangat dipengaruhi oleh paham madzhab mereka. Setelah membahas sejarah madzhab, kita memasuki madzhab-madzhab macam-macam madzhab yang ada. Di sini ada empat madzhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama ada Imam Hanafi. Nama asli Imam Hanafi adalah Nu'man bin Sabit Zauta bin Mahad At-Taimi. Imam Hanafi lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada usia 70 tahun, tepatnya pada bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Hanafi dalam berijtihad lebih banyak menggunakan ra'yu, qiyas, dan istisan. Madzhab yang kedua ada madzhab Imam Maliki. Nama asli dari Imam Maliki adalah Malik bin Anas bin Ami al-Ashbabi. Imam Maliki lahir di kota Madinah, daerah negeri Hijaz pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Dan beliau wafat ketika berusia 87 tahun, tepatnya pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi. Imam Maliki dalam berijtihad menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode ahli hadis atau atsar yang mendasarkan pemahaman keagamaan pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Dan juga metode yang kedua yaitu metode ahli ra'yi yang mendasarkan paham keagamaan pada legal reasons. Mazhab selanjutnya yaitu mazhab dari Imam Syafi'i. Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat pada hari Kamis pada malam Jumat tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma, dan juga qiyas, atau dalam penggunaan yang tidak luas dan menolak istisna dalam mengistimbatkan hukum syara. Madhab yang selanjutnya ada madhab Imam Hambali. Nama asli dari Imam Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin As'ad Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Beliau lahir di Birna atau di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 780 Masehi atau 164 Hijriah. Beliau wafat pada hari Jumat pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 885 Masehi. Tepat pada usia beliau yang ke-77 tahun. Dasar pemikiran Imam Hambali adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istisna, maslahah mursalah, dan sadud zara'i. Untuk selanjutnya ada madhab Syiah. Di dalam madhab Syiah, saya akan menjelaskan 3 madhab. Madhab yang pertama yaitu madhab Ja'fari, madhab yang kedua adalah madhab Zaidiyah, dan madhab yang ketiga adalah madhab Dariri. Untuk yang pertama ada madhab Ja'fari. Pendiri dari madhab Ja'fari adalah Ja'far As-Shadiq. Ja'far mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu hadis, dan cara-cara beristimbat, hingga ia mencapai derajat mujtahid dan menjadi panutan umat pada masanya. Yang kedua ada madhab Zaidiyah. Madhab Zaidiyah didirikan oleh Zaid bin Ali. Zaid bin Ali adalah seorang mufasir, muhadis, dan faqih pada zamannya. Sebuah riwayat juga menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah pernah belajar kepada beliau selama 2 tahun. Madhab Zaidiyah ini juga menerima adanya qiyas. Madhab yang terakhir adalah madhab Dariri. Pendirinya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ghalib bin Saleh bin Sufyan bin Yazid, yang lebih dikenal dengan Imam Ibnu Hazm. Madhab Dariri ini adalah madhab Alkitab, As-Sunnah, dan ijma sahabat. Ibnu Hazm hanya berpegang pada Dhahir Nas. Itu adalah penjelasan dari saya tentang materi madhab-madhab fikih. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.